Ageng ini kan sekarang kan Gen Y ya. Iya, Gen Y. Nah, generasi milenial. Generasi milenial. Nah, adik-adiknya Pak Ageng itu Gen Z. Iya. Ya kan? Nah, Gen Z itu paling tua itu umur 28 tahun. 2024 ya sekarang ya. Itu sekitar umur 27 lah. 27 tahun. Sebentar lagi kan 28 tahun. Nah, mereka itu kan sudah ada yang jadi teman guru-gurunya Pak Ageng. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Pak Ageng kan sudah menikah. Sudah ya udah masuk masa kerja. Iya. Ya kan? Jadi mereka kuliah juga sudah lulus ya. Maka mereka masuk dunia kerja dan bisa jadi adalah teman-temannya Pak Ageng. Iya. Tidak harus kemudian murid. Betul. Tapi teman-temannya Pak Ageng. Nah, parahnya kalau kemudian teman-teman guru-guru ya entah itu Gen Z sama Gen Y yang kemudian belum menikah tapi memilih kumpul kebo. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ageng? Alhamdulillah. Duduk. Duduk sini ya? Iya, duduk. Belum disalahin duduk. Masya Allah. Gimana nih, Abah Luki? Dari mana ini? Dari jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Sengaja mau mampir ke sini. Waduh, kayaknya nih Abah Luki kangen sama saya ini. Pengen ngobrol sama Pak Ageng saya. Oh gitu. Sudah tahu nggak belum? Ada berita atau ya berita bisa disebut dengan berita ya tentang kasus fenomena muda-mudi kumpul kebo. Waduh, ini serius ini. Muda-mudi kumpul kebo. Masya Allah. Ini maksudnya gimana ini? Kebo-kebo pada kumpul. Atau gimana maksudnya ini? Ya di beberapa daerah, ya khususnya di Indonesia, ada fenomena anak muda, ya trennya itu lagi kumpul kebo. Ya, kumpul kebo itu kan hidup sebagaimana layaknya suami istri, tapi tanpa menikah. Tapi tidak menikah. Ya. Wah, gawat ini, Abah. Ini kenapa bisa seperti ini nih? Ya kalau ditanya kenapa, emang ada banyak faktor ya. Kenapa kemudian sampai ada tren atau fenomena semacam itu. Yang pertama bisa jadi adalah karena memang ada semacam mindset ya di kalangan anak muda-muda itu bahwa menikah itu rumit dan mahal gitu ya. Kebanyakan orang tua juga mereka itu kebanyakan pengen kalau nanti menikah itu anaknya pernikahannya nggak sederhana. Oh, pengennya di gedung. Wah, ada musiknya. Nah, sayangnya orang tua itu pengennya begitu ya. Jadi nggak pengen kemudian pernikahan anaknya itu sederhana, tapi nggak apa-apa kalau anaknya itu dipacarin secara gratis. Waduh, bahaya. Apalagi kalau kemudian orang tuanya nggak setuju, tapi kemudian malah justru mereka itu hidup bersama. Gitu. Fenomena kumpul kebo itu mungkin banyaknya terjadi mungkin di dunia barat gitu ya. Di beberapa artis juga ada yang seperti itu ya. Di Indonesia? Di luar negeri. Oh, di luar negeri. Saya sebut di luar negeri aja biar aman. Ya. Misalnya sebut aja Ronaldo misalnya begitu. Oh iya. Ronaldo itu kan tanpa menikah dia dengan Cristiano Ronaldo. Saya ingat Ronaldo yang dulu. Yang botak ya. Ya, itu faktor pertama. Jadi ada semacam mindset di kalangan anak muda itu bahwa menikah itu ribet, ya kan? Jadi suami itu ribet, jadi istri itu ribet dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka memilih untuk ya udah kumpul kebo aja, gitu ya. Tanpa ikatan pernikahan. Tanpa ikatan pernikahan, namanya kumpul kebo, ya sebagaimana kebo berkumpul gitu kan. Nah, kebo juga nggak nikah ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan mindset bahwa yang enak itu hidup itu memang tanpa komitmen. Ya. Apalagi kemudian di era sekarang ketika antara kebutuhan dan keinginan itu hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Ya seakan-akan bahwa semua keinginan itu adalah kebutuhan, begitu. Nah maka kemudian tidak
menutup kemungkinan bahwa anak-anak muda itu pengen semua keinginannya itu terpenuhi. Nah, bagaimana caranya? Ya nggak usah nikah. Ya kalau kemudian ada pasangan dalam tanda kutip yang bisa kemudian memenuhi itu semuanya, kebutuhan keinginan yang sudah jadi kebutuhan tadi, ya why not? Kenapa enggak kemudian ya kumpul kebo aja itu begitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak menutup kemungkinan adalah peran sosial media, Pak Kang. Peran sosial media ini yang juga sangat berpengaruh banget, terutama adalah public figure. Ya, public figure. Walaupun sebenarnya di Indonesia juga ya ada beberapa public figure yang kemudian mencontohkan tentang kumpul kebo. Jadi orang menyebutnya sebenarnya pacaran, tapi udah kayak suami istri itu begitu. Dan tinggal bersama dan seterusnya. Tapi tanpa ikatan pernikahan. Nah, itu hal-hal seperti itu terjadi dan mengejutkan. Dari data yang ada itu juga sangat mengejutkan, Pak. Saya ada baca banyak data terkait fenomena kumpul kebo. Kalau di bahasa ilmiahnya adalah disebut dengan istilahnya itu kohabitasi. Kohabitasi itu adalah ya nama lain dari kumpul kebo tadi. Kalau di negara-negara Eropa, kemudian di Amerika, ya, kemudian negara Kanada, Australia dan seterusnya, itu mereka kumpul kebo itu ada pengakuan hukumnya. Mereka ada pengakuan hukumnya. Di Belanda misalnya tingkat kelaziman kohabitasi tadi itu atau kumpul kebo tadi itu mencapai 50%. Ya. Kemudian dengan durasi, jadi ada durasinya, Pak, kumpul kebo itu sekitar rata-rata 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadi setelah 4 tahun kemudian mereka pisah, nyari lagi pasangannya kumpul kebo yang lain kayak gitu. Nah, bagaimana di Asia? Di Asia itu tidak mendapatkan pengakuan legal. Jadi memang agak sulit menurut orang-orang kumpul kebo. Kemudian di Indonesia di Asia itu agak sulit. Ya. Di Jepang misalnya itu rata-rata sekitar 25% tadi ya. Data orang-orang yang pasangan melakukan kumpul kebo tadi, kohabitasi. Kemudian ada di mana? Di Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Ini data tahun 2021 ya, bahwa ada sebuah penelitian gitu ya, jurnal atau penelitian gitu yang berjudul Untold Story of Cohabitation. Ya. Itu mengungkapkan bahwa kohabitasi atau kumpul kebo itu lebih umum terjadi di wilayah Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur. Berita yang saya baca itu memang itu terjadi di wilayah Indonesia Timur yang memang non-Muslim. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian berita semacam itu kemudian membesar gitu ya, viral dan seterusnya, bukan berarti kemudian tidak dicontoh oleh masyarakat. Gitu. Makanya kemudian pengaruh sosial media tadi itu sangat penting, public figure ya yang menjadi contoh ya dan seterusnya. Kemudian data dari BKKBN ditemukan bahwa 0,6% penduduk kota yang tadi Indonesia Timur tadi di Manado ya di Sulawesi Utara itu mereka banyak melakukan kohabitasi 0,6%. Mungkin angkanya kecil ya 0,6 gitu begitu. Tapi kalau di total dari populasi pasangan yang ada di sana itu 1,9% ya mereka itu sedang atau sudah hamil. Waduh. Kan, yang namanya kumpul kebo nggak mungkin nggak hamil gitu kan? Ya sebagai layaknya suami istri. Nggak mungkin nggak ngapa-ngapain. Iya, gitu lah. Itu fenomena seperti semacam itu harus menjadi perhatian kita semuanya, Pak. Kan sebutannya muda-mudi, mungkin levelnya di atas anak-anak yang di atas yang sudah selesai sekolah gitu. Tapi itu kan runutannya sebelumnya. Iya, betul. Kan kita pernah bahas bridgingnya bisa jadi pada masa sekolah itu. Apalagi kemarin kita bahas di sini juga kan. Iya. Umur 13 tahun ditanyai pacaran kayak apa, umur 10 sudah tahun, nah seterusnya. Jadi bukan menutup kemungkinan kemudian anak-anak yang SMA juga
tidak menutup kemungkinan nanti dengan alasan itu kemudian mereka enggan menikah, akhirnya ya kemudian kumpul kebo. Hidup bareng serumah. Apalagi sekarang ngontrak gampang ya. Iya nggak? Iya. Apartemen juga. Apartemen juga banyak, ya kan? Iya. Dia nggak pulang ke rumah, nggak ketemu orang tuanya. Kalau punya duit, tinggalnya di apartemen. Iya. Ya, tinggal cari aja pasangan. Waduh, luar biasa ini terkait ini. Kalau ini terus terjadi, wah berabe ini, Abah Luki ini. Nah, tapi yang jadi masalah itu, nih terkadang nih masyarakat juga jadi gimana ya? Jadi seakan melumrahkan gitu. Jadi kumpul kebo itu dianggap suatu yang biasa saja, gitu ya. Pacaran yang seperti itu, yang hidup bareng serumah gitu biasa saja. Tapi di sisi yang lain, ketika ada pernikahan, dan pernikahannya itu masih belia, masih disebut aja pernikahan dini, gitu ya. Itu malah jadi dipermasalahkan di masyarakat itu. Iya. Jadi satu sisi yang haram itu dibiarkan, yang halal malah dicibir gitu. Ya. Nah, gimana pendapatnya Abang Luki ini? Ya benar. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum kita bicara di sini, atau mungkin sampai hari ini mungkin masih ramai di sosial media. Ada anak kiai ya Gus. Gitu. Oh iya. Yang di Jawa Timur kemarin itu, sempat saya kan dia usia 19 tahun. Yeah. Itu kalau menurut undang-undang disebutnya pernikahan dini, bukan lagi nikah muda. Kalau pernikahan dini itu kan di bawah 21 tahun. Itu pernikahan dini. Kalau nikah muda kan 21 tahun sampai 25 tahun. Nah, kalau 25 tahun ke atas itu normal gitu. Bukan pernikahan tua ya. Bukan. Nah, memang ini kebolak-balik gitu ya. Bahwa kumpul kebo, pacaran gitu ya. Kalau di kalangan anak-anak yang remaja mungkin pacaran gitu. Ini dinilai biasa-biasa saja, padahal itu adalah hal yang dilarang oleh agama terutama. Gitu. Tapi kemudian pernikahan dini itu malah justru dicibir. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, ada seorang Gus itu, kemudian banyak netizen yang malah justru mengatakan bahwa jangan normalisasi pernikahan dini. Gitu. Oh iya. Malah justru ada yang mengatakan begitu. Padahal sebenarnya kalau pernikahan dini, kalau ternyata pada faktanya anak itu sudah siap, ya umur 19 tahun, jadi kan si laki-lakinya kan 19 tahun, kalau 19 tahun itu kan ya sudah lulus SMA, mungkin dia sedang kuliah itu begitu. Nah sementara perempuannya itu 17 tahun itu masih SMA, kalau sekolah dia kelas 2 SMA begitu. Ya boleh saja. Jadi kalau menilik di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang Pernikahan, di Undang-Undang Pernikahan yang direvisi tahun 2019, itu memang anak-anak yang menikah di usia dini, disebutnya 21 tahun, ya, itu boleh dan bisa, asalkan memang ada pengajuan dari orang tuanya, dispensasi. Jadi orang tuanya mengajukan dispensasi kepada Departemen Agama, Pengadilan Agama, untuk mengajukan anaknya supaya bisa nikah begitu. Dan itu legal, sah. Jadi sah secara undang-undang, ya, dan sah secara agama. Begitu. Asalkan memang pernikahannya bukan karena, jadi pernikahan dininya bukan karena ada nikah hamil duluan, bukan. Iya. Tapi memang benar-benar mungkin orang tuanya pengen menghindari anaknya itu berbuat buruk gitu ya. Yang misalnya kumpul kebo, pacaran dan seterusnya. Maka kemudian ya udah dinikahin aja. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan, atau bisa jadi perzinahan, ya lebih baik ya nikah aja gitu kan. Iya. Nah, jadi ini pandangan yang salah dan harus dikoreksi terkait sama kumpul kebo versus pernikahan dini. Kalau pernikahan dini itu karena hamil duluan, nah itu boleh jadi soal. Itu begitu. Tapi kalau pernikahan dini ternyata pada faktanya anaknya sudah siap, orang tuanya sudah siap, ya why not? Kenapa tidak? Ya apalagi kemudian nanti ada alasan macam-macam gitu ya, bahwa anaknya itu misalnya dari sisi psikologis belum siap. Ya kalau memang kemudian anaknya belum siap, ya udah siapin. Siapa yang nyiapin? Ya terutama ya orang tuanya. Orang tuanya. Begitu. Nah, itu harus diedukasi sejak
ya sejak dini untuk bisa kemudian anak-anak itu bisa kan menjadi seorang suami, menjadi seorang istri dan seterusnya itu kan harus punya skill. Ya, skillnya adalah salah satu skill atau kemampuannya adalah skill problem solver. Oh iya. Ya. Kemudian decision making. Itu skill yang mungkin tidak bisa didapatkan di sekolahan. Iya. Nah itu bisa didapatkan dari mana ya? Dari orang tuanya. Nah, karena orang tuanya punya pengalaman, gitu. Maka kemudian ya edukasi di sejak sini. Gitu. Kalau pengen kemudian anak-anaknya itu nikah dininya itu dalam tanda kutip selamat. Gitu. Daripada kemudian kumpul kebo anaknya. Lebih baik ya tetap lebih bagus ya tetap pernikahan dini. Gitu. Iya. Nah ini saya juga sempat baca itu ada tren juga ini sekarang nih Abah Luki terkait dengan teman yang dapat yang ambil keuntungan ya, friend with benefit gitu. FWB. Ya, FWB gitu ya. Nah ini fenomena apa lagi nih di kalangan anak-anak muda gitu ya. Dan kaitannya dia apa jangan-jangan ya sama-sama juga mirip kayak kumpul kebo gitu. Gimana Abang Luki? Ya, ada perbedaan dan mungkin ada kesamaan dari namanya FWB sama kumpul kebo. Dari yang pertama mungkin perbedaannya itu dari sisi ikatan emosional. Jadi kalau kumpul kebo itu dilakukan mereka layaknya suami istri. Itu kumpul kebo. Tapi kalau FWB itu nggak ada hubungan layaknya suami istri. Bisa jadi ya memang teman. Laki-laki dan perempuan hanya teman saja, tapi karena ada manfaat yang bisa diambil dari temannya itu, kemudian mereka barengan gitu ya. Tapi kemudian ada FWB yang jadi kumpul kebo juga ada. Ya. Jadi kalau misalnya FWB ternyata kemudian mereka di usia yang sudah layak menikah, ya mereka akhirnya kumpul kebo dan akhirnya kemudian punya anak dan seterusnya itu ada yang seperti itu dari sisi ikatan emosional. Kemudian tadi disebut juga di penelitian tadi tentang durasi ya, durasi hubungan. Kalau kumpul kebo itu rata-rata tadi juga sudah disebutkan jangkanya akan lebih panjang daripada FWB. Kalau FWB itu ya hanya sesaat saja. Kalau misalnya berteman ya di sini FWB itu lebih sebenarnya berteman dengan lawan jenis ya. Itu lebih pendek. Ya, durasinya lebih pendek. Jadi kalau misalnya ternyata istilahnya diporotin gitu ya, duitnya habis, ya udah dia pindah ke orang lain gitu ya. Dan kadang ini ada kayak si cowoknya itu punya motor, ya kan? Ada tuh istilah tuh cimot ya, cinta motor. Jadi kalau mana-mana dia mau sekolah dianterin pakai motornya motor gede kan. Wah, siapa yang nggak seneng dibonceng sama motor gede itu kan. Nah, akhirnya ya dia mau aja dibonceng sama cowok yang belum halal kan. Mungkin kayak gitu mirip-mirip kayak gitu ya. Diajakin nonton ke bioskop gitu tapi kan. Tapi tidak ada ikatan. Jadi berarti HTS lah. HTS. Jadi HTS ya. Orang sering menyebutnya HTS, hubungan tanpa status ya. TTM. Kalau TTM mah ngerebut teman gitu. Ya, ngerebut punya teman. Tapi perbedaan antara FWB dengan kumpul kebo itu salah satunya di perbedaan berikutnya adalah terkait sama tujuan hubungan. Jadi kalau kumpul kebo itu tujuannya memang kalau kumpul kebo itu biasanya menguji kesetiaan. Iya. Jadi tapi tanpa komitmen. Iya. Tanpa pernikahan. Jadi makanya kemudian ya udah kumpul kebo aja. Iya. Gitu. Kacau banget ya kesimpulannya langsung ke situ ya. Iya. Jadi mereka misalnya sewa apartemen bareng, sewa rumah bareng tanpa ikatan pernikahan gitu dan seterusnya. Tapi kalau kemudian FWB itu yang diambil itu short term gitu ya, hanya untuk kepentingan sesaat. Itu perbedaan dari sisi tujuan. Itu Pak. Nah ini sekarang ngomongin dari sisi Islam nih, gimana nih fenomena yang kayak gini dalam pandangan Islam itu seperti apa nih? Dan termasuk kita
apalagi saya ya sebagai guru itu ya bagaimana cara mengedukasinya ke siswa, ke murid, dan juga mungkin sinergi dengan orang tua seperti apa. Ini kan kalau ini fenomena yang terus dibiarkan akan menjadi sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa itu di masyarakat gitu. Jadi jangan sampai nanti ada muda-mudi ya ngontrak gitu ya sama ibu kontrakannya dibolehin aja padahal belum punya kartu nikah gitu kan. Ini kan bahaya nih Abah Lukin. Gimana? Jadi memang Pak Ageng ini kan sekarang kan Gen Y ya. Iya, Gen Y. Nah, generasi milenial. Generasi milenial. Nah, adik-adiknya Pak Ageng itu Gen Z. Iya. Ya kan? Nah, Gen Z itu paling tua itu umur 28 tahun. 2024 ya sekarang ya. Itu sekitar umur 27 lah. 27 tahun. Sebentar lagi kan 28 tahun. Nah, mereka itu kan sudah ada yang jadi teman guru-gurunya Pak Ageng. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Pak Ageng kan sudah menikah. Sudah udah masuk masa kerja. Iya. Ya kan? Jadi mereka kuliah juga sudah lulus ya. Maka mereka masuk dunia kerja dan bisa jadi adalah teman-temannya Pak Ageng. Iya. Tidak harus kemudian murid. Betul. Tapi teman-temannya Pak Ageng. Nah, parahnya kalau kemudian teman-teman guru-guru ya entah itu Gen Z sama Gen Y yang kemudian belum menikah tapi memilih kumpul kebo. Maka poinnya di sini yang pertama adalah bahwa yang di dalam Islam itu yang diperhatikan itu bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu yang sah, yang halal dan boleh itu hanya dalam pernikahan. Ya, begitu. Nah, itu penting banget. Jadi yang namanya institusi, yang namanya pernikahan itu jangan sampai dianggap sesuatu yang menakutkan, itu satu. Yang kedua adalah jangan dianggap sebagai sesuatu yang membelenggu, gitu. Sehingga kemudian ya udahlah, karena saya takut menikah, gitu ya. Karena saya takut komitmen, akhirnya kemudian ya udah kumpul kebo, gitu begitu. Nah, kalau parahnya kalau kemudian mereka yang kumpul kebo itu adalah insan-insan yang harusnya jadi teladan. Misalnya, contoh, guru itu kan yang digugu dan ditiru. Nah, kalau seumuran anak-anak muda Gen Z, Gen Y itu kemudian jadi guru, tapi kemudian dia perilakunya seperti itu, ya mungkin belum ya nggak tahu sih, mungkin kasusnya nggak keluar di permukaan gitu ya. Tapi jangan sampai yang itu terjadi gitu ya. Bisa jadi contoh yang buruk banget yang buruk banget itu. Gitu. Maka kemudian jangan sampai itu terjadi, sehingga yang pertama tadi adalah hubungan dalam Islam itu, hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu yang sah itu hanya dalam pernikahan. Sementara hidup bersama tanpa ikatan yaitu enggak ada di dalam Islam. Tidak ada di dalam Islam. Gitu. Makanya kemudian Rasul kan menyampaikan bahwa obatnya orang jatuh cinta itu ya menikah. Itu begitu. Enggak ada kemudian Saman Livan itu kumpul kebo ya enggak ada. FWB itu enggak ada. Ya. Tapi terkadang orang kalau udah jatuh cinta itu susah dikasih taunya gitu. Makanya ada apa ya, ada istilah gitu. Jangan pernah menasihati orang yang sedang jatuh cinta gitu ya. Makanya jatuh cinta itu kan sebuah naluriah ya, naluri. Nah, naluri itu harus disetir sama yang namanya mindset. Nah, mindsetnya itu harus diisi dinutrisi dengan Islam. Ya, kayak tadi misalnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu hanya ada dalam pernikahan. Itu adalah mindset, harus jadi mindset. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah pernikahan itu adalah ibadah. Nah, betul. Pernikahan itu adalah ibadah. Maka kalau ada komitmen, ada niat bahwa menikah itu adalah ibadah, maka nggak ada meskipun kemudian ketika menikah itu nanti misalnya dalam tanda kutip berat gitu ya, merasa berat, harus komitmen, laki-laki itu harus cari nafkah, ya perempuan atau istri itu harus pengurusin anak di rumah dan seterusnya, itu mungkin pekerjaan yang dalam tanda kutip berat gitu ya. Tapi kalau semuanya itu ibadah, semuanya jadi ibadah, jadi pahala. Nah, mindset itu harus ada. Iya. Itu gitu. Yang dulunya belum halal, belum menikah, pegangan tangan jadi dosa, ya kan? Setelah menikah
karena ada akad nikah, ijab kabul, jadi pahala. Ya kan? Gitu. Nah, jadi konten ini channel ini kan juga ditonton oleh banyak kalangan gitu ya. Dari yang mulai dari Gen Z gitu ya, atau mungkin yang sudah Gen X atau di atasnya Gen X. Para orang tua juga para orang tua yang mereka mungkin anaknya adalah Gen Y atau Gen Z. Gitu, begitu. Jadi arahnya itu bahwa yang udah pada mau nikahin anak-anaknya ini. Makanya kemudian perhatikan gitu bahwa ini memang di era seperti sekarang ini memang harus jadi perhatian kita semua. Ini PR gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di sini juga bahwa PR parenting kita itu sangat berat itu hari ini gitu Pak. Gitu Pak. Nah, kalau gitu langkah preventifnya gimana? Langkah supaya mencegah lah gitu ya, agar anak-anak muda ini ya tidak terjerumus ke fenomena yang seperti ini, ya fenomena kumpul kebo ini. Gimana nih Abang? Ya, yang pertama anak-anak kita itu datangnya dari rumah ya. Datangnya dari bukan dari sekolahan. Betul. Maka pendidikan yang pertama itu dari rumah. Siapa itu orang tuanya? Siapa lagi yang kalau orang tuanya dari kedua orang tua laki ibunya sama bapaknya? Nah, ini peringatan juga kepada bapak-bapak di rumah. Para ayah bahwa ayah itu kewajibannya bukan hanya mencari nafkah. Misalnya nyetorin duit, pokoknya kamu misalnya ke istri ya. Kamu saya kasih duit segini, ini atur sendiri dan seterusnya. Urusin anak. Bukan itu saja tugas dan kewajiban sebagai orang tua itu bukan itu. Tugas orang tua terutama ayah atau suami itu adalah mendidik istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban. Persoalannya adalah hari ini banyak orang tua, terutama laki-laki, orang tua laki-laki, bapak-bapak itu yang tidak mau belajar. Bagaimana kita mau mendidik kalau kita nggak tahu ilmunya, gitu kan? Maka kemudian ya orang tua itu harusnya jadi pendidik bagi anak-anaknya sebelum dia diserahkan kepada sekolahan anak-anaknya itu. Jadi di rumah itu harus dalam tanda kutip harus selesai. Jangan sampai masukin anak ke sekolah itu kayak masukin ke laundry ya. Anak itu kayak anaknya bermasalah gitu, masukin laundry jadi bersih gitu. Harapannya orang tua, mungkin semua orang tua hampir harapannya kayak gitu. Nah, itu mindset yang salah gitu. Karena orang tua itu tetap punya kewajiban ya. Terutama tadi saya tekankan adalah bapak tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang teladan. Teladan atau contoh dari masyarakat maupun kemudian ya dari orang-orang sekitar. Gitu ya. Itu penting. Nah, ini langkah preventifnya itu. Termasuk adalah teladan di sosial media. Jadi orang-orang yang di sosial media apalagi yang dalam tanda kutip digelari oleh netizen sebagai public figure, konten kreator, influencer dan seterusnya, itu harus memberi edukasi yang positif, memberi edukasi yang islami terkait tentang hubungan interaksi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, itu dia. Begitu. Jangan sampai dia followersnya banyak, subscribernya banyak, malah mencontohkan yang negatif. Nah itu. Dan memang harus ada influencer, konten kreator yang berani untuk mengkritisi, menyampaikan bahwa yang namanya kumpul kebo dan seterusnya itu hal yang buruk. Harus speak up ya. Itu harus speak up. Jadi dakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kadang itu yang sulit itu nahi mungkarnya itu. Betul. Kalau amar ma'ruf menyuruh ma'ruf kemudian jangan makan tangan kanan udah selesai. Tapi kalau menyampaikan jangan pacaran, itu kan berat gitu. Nggak semua influencer, konten kreator kemudian mampu itu. Nah, kalau ada maka dia harusnya jadi teladan konten kreator kayak gitu itu. Ini bicara di sosial media ya, di internet. Nah, kemudian yang ketiga adalah perlunya sosialisasi, Pak Kang. Nilai-nilai Islam. Kalau bahasa kita sosialisasi itu namanya dakwah. Nah, bahasa kita adalah dakwah. Dakwah itu harus dilakukan oleh siapa saja. Ya, maksudnya ya selama dia muslim ya dia harus melakukan dakwah. Bukan hanya kerjaannya ustadz atau kiai saja. Bukan. Tapi semua kalangan orang muslim. Semua level. Orang tua, guru, remaja juga dan seterusnya itu harus melakukan sosialisasi. Nah, kalau langkah-langkah itu tadi, 3 langkah itu preventif itu dilakukan, maka kumpul kebo itu sebenarnya bisa tercegah. Gitu.
Nah, selain dari sisi agama, dari sisi Islam nih, Abah nih, dampak sosial dan psikologisnya ada nggak nih terkait dengan fenomena kumpul kebo ini? Jelas ada, Pak. Jadi secara sosial, kalau misalnya ada orang kumpul kebo dibiarin, gitu ya, dibiarin, maka kemudian tatanan keluarga itu akan rusak. Wah, iya. Iya nggak? Iya. Orang kan menikah, hubungan suami istri, kemudian punya anak. Kemudian kan tadi kan ada durasi tuh kumpul kebo. Iya. Habis itu pisah. Dan seterusnya. Apalagi belum kemudian tidak di situ mungkin tidak ada komitmen dan seterusnya, kan nggak tahu nanti dari sisi nasabnya anaknya itu dari ke siapa. Nah, iya. Itu kan rusak nanti. Hancur ya. Itu. Hancur. Itu begitu. Maka itu dampak sosialnya seperti itu, tatanan keluarga. Yang paling ngeri lagi kalau nanti ternyata kumpul kebo anaknya perempuan. Nah, itu kan nggak bisa diwalikan sama bapaknya. Sama bapaknya itu karena bukan ikatan pernikahan. Iya. Nah, itu apalagi kemudian nggak tercatat kan secara bener. Secara nggak sipil tercatat, itu nggak ada. Di KUA nggak bakal masuk ada. itu. Nggak mau mereka menikahkan juga karena nggak ada catatannya gitu. Betul. Nah, itu rusak nanti tatanan keluarga. Nah, kalau secara psikologis ya, maka seseorang itu akan merasakan insecure gitu. Terutama mereka-mereka yang mungkin anaknya gitu ya. Mungkin anaknya yang kemudian anak dari hasil dalam tanda kutip kumpul kebo itu anak-anak itu akan merasa insecure ketika bergaul dengan masyarakat gitu. Mereka nggak percaya diri gitu ya. Bahkan kemudian nanti kalau menikah khawatir untuk tidak bahagia gitu ya. Dan seterusnya itu ada. Ya, jadi kalau misalnya ini dibiarkan, kumpul kebo ini dibiarkan, ya secara psikologis dan secara sosial akan sangat berdampak. Iya. Itu Pak. Baik, Abah Luki, Masya Allah ini kita gimana? Pembicaraan di hari ini sangat insight banget gitu ya. Bagi saya banyak sekali yang perlu kita awasi juga nih anak-anak kita ya. Jadi yang selain pacaran yang kemudian juga harus diawasi adalah kumpul kebo. Kumpul kebo itu. Gitu Pak. Semakin banyak aja nih PR para guru nih. Ya, jadi saya datang ke sini tadi ngasih PR sama Pak. Oh iya, terima kasih PR-nya, nanti tolong ditandatangan dan diberi nilai. Oke, saya dulu ya Pak ya. Ya, makasih Abah Luki. Yep. Sehat selalu nih, Abah Luki, sukses sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.